Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu pada mata kuliah Teknologi Asistif di pertemuan kedua. Di pertemuan kedua kali ini, Ibu akan menjelaskan kepada kalian semua tentang konsep teknologi asistif. Apa yang dimaksud dengan teknologi asistif? Apa yang membedakan teknologi asistif dengan teknologi yang lain? Dan apa manfaat teknologi asistif akan dibahas pada pertemuan kali ini. Langsung saja Ibu akan men-share PowerPoint. Oke, teknologi asistif. Pengertian dari teknologi asistif merupakan alat yang dirancang atau dimodifikasi secara langsung untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penyandang cacat yang berkaitan dengan activity daily living atau aktivitas hidup sehari-hari dan juga bisa berkaitan dengan pembelajaran atau akademik. Gambaran dari IGF, Organisasi Internasional untuk Standar ISO, standarisasi ISO, mendefinisikan bahwa produk-produk teknologi asistif secara luas, yakni produk apa saja, terutama yang diproduksi atau tersedia secara umum, yang dapat digunakan oleh para penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi, melindungi, mendukung, melatih, mengganti fungsi atau struktur tubuh, atau untuk mencegah kecacatan, dan juga pembatasan kegiatan atau pembatasan partisipasi. Jadi teknologi asistif ini adalah teknologi bantu ya, teknologi bantu bagi penyandang disabilitas yang bisa diproduksi secara massal ataupun secara individual karena kebutuhan dari penyandang disabilitas itu sangat berbeda-beda ya. Jadi ada yang kebutuhannya sama, misalnya tunadaksa yang amputi atau tunadaksa yang kehilangan fungsi geraknya sehingga kesulitan dalam bermobilitas. Mereka kebutuhannya adalah mampu bermobilitas sehingga terciptalah kursi roda untuk membantu mobilitas bagi penyandang tunadaksa, dan itu karena kebutuhannya sama maka bisa diproduksi secara massal atau lebih luas. Nah, untuk fungsi teknologi asistif sendiri dapat digunakan, teknologi asistif ini bisa digunakan untuk mengakses alat lain. Sebagai contohnya, kalian pasti sudah mengenal aplikasi JAWS. Aplikasi JAWS itu adalah aplikasi yang bisa membaca screen reader untuk membantu tunanetra membaca screen reader di layar komputer atau layar laptopnya. Nah, artinya JAWS ini adalah teknologi asistif, namun JAWS ini diciptakan agar bisa mengakses alat lain. Kemudian yang kedua, teknologi asistif juga bisa digunakan untuk meningkatkan komunikasi. Coba contohnya seperti apa? Jadi misalnya seperti ini, anak atau mahasiswa penyandang disabilitas yang mengalami hambatan dalam pendengaran pasti mengalami keterbatasan dalam komunikasi, sehingga muncullah
teknologi asistif berupa speech to text atau text to speech. Nah, itu kan artinya bisa membantu para penyandang disabilitas, terutama orang-orang dengan hambatan pendengaran, bisa digunakan untuk meningkatkan komunikasi. Kemudian juga meningkatkan kinerja akademik. Meningkatkan kinerja akademik ini bukan berarti bahwa teknologi asistif ini sama dengan media pembelajaran. Teknologi asistif ini digunakan untuk mempermudah penyandang disabilitas mengikuti pembelajaran, bukan mempermudah penyandang disabilitas untuk memahami materi pembelajaran. Jadi kinerjanya, bukan memahami materinya, bagaimana penyandang disabilitas tersebut dapat mengikuti pembelajaran tanpa adanya hambatan. Nah, itu adalah fungsi dari teknologi asistif. Kemudian yang keempat, fungsi dari teknologi asistif adalah meningkatkan keterampilan hidup yang mandiri. Misalnya, ada beberapa penyandang disabilitas yang kesulitan dalam melakukan aktivitas hidup sehari-hari sehingga perlu dibantu dengan teknologi asistif. Contohnya, misalnya walker. Walker itu kan seperti membantu berjalan bermobilitas bagi penyandang tunadaksa yang mungkin mengalami lumpuh layu pada kakinya. Nah, itu dengan adanya atau dengan menggunakan walker tersebut, maka dapat meningkatkan keterampilan hidup penyandang disabilitas sehingga mereka bisa mandiri. Kemudian penggunaan asistif teknologi atau teknologi asistif untuk mengakses alat lain yang dimaksud adalah menggunakan asistif teknologi agar alat lain yang tidak didesain secara khusus sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan tertentu. Tadi sudah Ibu jelaskan, seperti aplikasi JOS contohnya. Kemudian penggunaan asistif teknologi untuk memodifikasi atau mengadaptasi alat lain sehingga dapat digunakan secara khusus oleh orang tertentu seperti disabled person. Contohnya, kalian mungkin di jalan ketika berkendara juga sering melihat penyandang disabilitas dengan hambatan fisik motorik bisa mengendarai sepeda motor, tapi dengan modifikasi. Nah, modifikasi itu juga termasuk dalam asistif teknologi. Kemudian manfaat dari teknologi asistif adalah untuk meningkatkan kemandirian dan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Membantu anak-anak secara individu menjadi bergerak, berkomunikasi lebih efektif, melihat dan mendengar lebih baik, dan berpartisipasi lebih penuh dalam kegiatan belajar. Teknologi asistif juga mendukung anak-anak untuk dapat mengakses dan menikmati hak-hak mereka. Itu adalah fungsi dari teknologi, manfaat dari teknologi asistif. Selanjutnya, manfaat dari teknologi asistif adalah menjadikan media, sarana akses, dan partisipasi dalam pendidikan, sosial, dan rekreasi dapat meningkatkan fungsi fisik dan mental, meningkatkan harga diri, mengurangi biaya dan layanan pendidikan dan dukungan individu, meningkatnya akses pendidikan, dan meningkatnya prestasi di sekolah. Teknologi asistif ini memiliki efek sosial, kemudian ekonomi positif bagi kehidupan anak-anak penyandang disabilitas.
Jadi manfaatnya adalah kalau ibu bisa merangkum, teknologi asistif ini adalah meningkatkan kemandirian, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kepercayaan diri para penyandang disabilitas sehingga bisa berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hambatan dalam penyediaan teknologi asistif yang pertama adalah kurangnya kesadaran, terutama penyandang disabilitas dan keluarganya kurang memiliki kesadaran akan produk dan layanan asistif. Jadi mungkin dipikirnya adalah hambatan tersebut tidak bisa diatasi sehingga tidak dicari solusinya, sehingga belum adanya awareness atau kesadaran. Kemudian kurangnya tata kelola termasuk undang-undang, kebijakan, dan program nasional. Kurangnya layanan, misalnya layanan teknologi asistif sering kali kurang dan terletak jauh dari tempat tinggal anak-anak penyandang disabilitas. Misalnya anak-anak penyandang disabilitas yang tinggal di daerah pedesaan mungkin tidak memiliki akses informasi mengenai teknologi asistif ini. Kemudian kurangnya produk. Oke, di banyak negara tidak ada produksi produk asistif atau produksi terjadi dalam skala kecil. Nah, ini maksudnya adalah di banyak negara produksi produk asistif itu hanya diproduksi dalam skala kecil saja sehingga belum mengakomodasi semua kebutuhan dari penyandang disabilitas. Karena terkait dengan kalau produksi otomatis terkait dengan pembiayaan atau dana. Kemudian juga yang selanjutnya, hambatan dari penyediaan teknologi asistif adalah lingkungan yang tidak dapat diakses. Lingkungan yang secara fisik tidak dapat diakses bagi penyandang sebagai penyandang disabilitas sebagai hambatan untuk teknologi asistif, misalnya sistem transportasi atau pusat layanan yang tidak dapat diakses dapat menimbulkan masalah bagi anak-anak dengan disabilitas untuk dapat akses ke layanan dan produk yang mereka butuhkan. Nah, ini hampir sama ya. Jadi anak-anak yang tinggal di daerah terpencil belum terdapat akses dalam transportasi, mungkin belum ada listrik misalnya. Jadi gimana teknologi asistif itu bisa masuk ke daerah mereka karena kan transportasinya masih terhambat gitu ya. Jadi apalagi untuk penyediaan teknologi asistif. Dan kemudian selanjutnya adalah hambatan dalam penyediaan teknologi asistif itu adalah kurangnya sumber daya manusia. SDM-nya itu kurang terbatas. Kurangnya personel yang terlatih dengan baik dalam membuat dan mengadaptasi produk atau memberikan layanan kepada penyandang disabilitas. Oke, jadi tujuan dari mata kuliah ini salah satunya adalah meningkatkan SDM, sumber daya manusia yang bisa menyediakan, membuat, atau mengadaptasi produk sehingga memberikan layanan bagi penyandang disabilitas untuk membantu mereka. Nah, tentunya dalam menciptakan atau membuat teknologi asistif perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. 5A and Q. 5A and Q. Availability, accessibility, affordability, adaptability, acceptability, dan quality. Maksudnya adalah availability adalah ketersediaan layanan dan produk
tersedia dalam jumlah cukup, sedekat mungkin dengan komunitas penyandang disabilitas. Maksudnya tersedia teknologi asistif dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas dan dapat memenuhi kebutuhan dan juga mengatasi hambatan dari penyandang disabilitas. Accessibility atau aksesibilitas. Layanan dan produk aksesibilitas dapat diakses oleh setiap anak yang membutuhkan. Affordability adalah keterjangkauan. Diharapkan layanan dan produk yang terjangkau, harganya terjangkau oleh keluarga setiap anak yang membutuhkan. Kalau adaptability adalah adaptasi layanan dan produk dapat disesuaikan dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Acceptability, penerimaan. Penerimaan ini adalah acceptability, penerimaan layanan dan produk dapat diterima oleh anak-anak dan keluarga mereka. Seperti harus mempertimbangkan faktor-faktor efisiensi, kesederhanaan, keamanan, kenyamanan, dan estetika harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa perangkat dan layanan terkait dapat diterima oleh anak-anak dan keluarga penyandang disabilitas. Jadi keamanan ya terutama harus diperhatikan dalam menciptakan teknologi asistif. Jangan menambah masalah gitu, menambah beban mereka. Jangan menambah penggunaan teknologi asistif itu malah mempersulit mereka. Jadi artinya padahal teknologi asistif sendiri ada pengertiannya adalah teknologi bantu. Kalau mempersulit bagi penyandang disabilitas berarti bukan termasuk teknologi asistif. Kemudian yang terakhir adalah quality atau kualitas. Kualitas produk dapat diukur melalui standar teknik atau pedoman yang berlaku dalam hal kekuatan, daya tahan, kapasitas, keamanan, dan kenyamanan. Nah, ini ada beberapa contoh teknologi asistif dalam beberapa kategori. Misalnya dalam mobilitas itu ada walking stick, crutch, walking frame, manual, power wheelchair, tricycle, dan seterusnya. Dalam kategori vision itu ada eyes glasses, magnifier software for computer, watch-chain, GPS, based navigation device. Kemudian dalam kategori hearing ada headphone, hearing aid, amplified telephone, hearing lobe. Communication, kategori communication bisa dalam bentuk communication card. Jadi kartu komunikasi dengan teks, communication card with text itu juga termasuk dalam teknologi asistif. Jadi jangan dipikir bahwa teknologi asistif itu hanya berupa produk-produk yang high teknologi, tapi bisa dengan alat-alat yang sederhana, tapi ketika itu membantu, mempermudah mengatasi hambatan bagi penyandang disabilitas, itu bisa dikatakan teknologi asistif. Kemudian yang terakhir adalah kategori kognitif atau cognition. Bisa berupa teknologi asistifnya adalah task list, picture, schedule, and calendar. Jadi berupa jadwal, gambar yang berupa jadwal yang berupa gambar dan kalender, picture based dan instruction. Ada instruksi berupa gambar karena kan anak dengan hambatan kognitif segala sesuatunya harus bersifat konkret. Nah, beberapa contoh dari teknologi asistif. Teknologi asistif dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu kategori atau jenis no text, artinya tidak menggunakan teknologi. Yang kedua low tech atau teknologinya rendah saja, dan high tech
menggunakan teknologi yang tinggi. Note seperti pencil grip, post-it notes, itu kan kayak ini ya, notes biasa saja. Ada shutter surface, raised line paper, covered overlay, tactile letter, magnified bar, whiteness pencil. Nah, pemberat pensil itu termasuk teknologi asistif. Itu ada juga di lab ya, kalau yang sudah pernah lihat, ini termasuk teknologi asistif yang no text. Kemudian kalau yang low text itu contohnya ada buzzer, portable word processor, talking calculator, MP3 player, electronic organizer, switches atau browser, light atau lampu. Bisa berupa button juga, bell, dan seterusnya. Kalau high-tech itu ada e-reader, touchscreen device, computerized testing, speech recognition software, dan seterusnya. Nah, ini contohnya, ini gambarnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Bisa dilanjutkan dengan diskusi di Mari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.